Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai non-probability sampling. Nah, berikut anggota yang telah mengerjakan presentasi ini. Definisinya dari probability sampling adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui sebagai unit baik dengan probability atau peluang maupun non-probability tergantung dari tujuan survei tersebut. Perbedaan antara probability dan non-probability sampling adalah probability sampling menggunakan pendekatan yang acak serta memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sementara non-probability sampling lebih mengandalkan pertimbangan peneliti atau faktor-faktor tertentu dalam pemilihan sampel. Kemudian ada non-probability sampling. Secara yang dia sendiri gitu ya. Pengambilan sampel non-probabilitas didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel, di mana sampel dipilih berdasarkan penelitian subjektif peneliti dan bukan melalui pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel non-probabilitas bertujuan untuk penggunaan penelitian kuantitatif atau eksploratif dan dilakukan observasi. Kemudian dari sampling ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain peluang terpilihnya setiap anggota sampel yang tidak dapat diketahui. Kemudian ada sampel yang dapat diperoleh kurang merepresentatifkan. Lalu ada juga kesimpulan yang diambil hanya berlaku untuk data sampel saja, tidak bisa digeneralisasi untuk populasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari non-probability sampling. Di sini ada 5 jenis ya. Yang pertama ada conveyance sampling, kedua ada purposive sampling, kuota sampling, consecutive sampling, dan yang terakhir ada snowball sampling. Setelah itu kita akan masuk ke bagian pembahasan. Conveyance sampling Nah, merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas di mana sampel dipilih dari populasi hanya karena sampel tersebut tersedia bagi peneliti. Teknik sampling dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, akan tetapi cenderung tidak merata. Contohnya, survei mahasiswa di mata kuliah tertentu. selanjutnya ada purposive sampling. Dalam teknik dan mengambil beberapa partisipan yang dianggap layak dalam berpartisipasi di sebuah penelitian. Nah, dengan contoh, jika tujuan dari penelitiannya adalah meluncurkan produk kecantikan yang diperuntukkan bagi penderita vitiligo, maka peneliti akan memilih beberapa orang dengan kondisi tersebut sebagai kelompok sampel penelitian. Di sini juga ada kuota sampling. Kuota sampling ini adalah teknik sampling menggunakan sampling kuota untuk membagi populasi menjadi strata atau kelompok. Contohnya, terdapat 20 perempuan dan 40 laki-laki. Maka, peneliti harus memilih 10 perempuan dan 10 laki-laki sebagai perwakilan strata tersebut. Jadi cuma beberapa aja dibagi gitu. Berikut ada consecutive sampling. Teknik ini mirip dengan convenience sample, akan tetapi sampel ini hanya mengambil beberapa sampel saja. Pengambilan sampel juga dilakukan di lain waktu jika diperlukan. Nah, di teknik ini juga dapat membuat peneliti memakan lebih banyak waktu dan juga berbagai ekspektasi yang dapat menyempurnakan penelitian tertentu.
Sebagai contoh, survei terhadap beberapa mahasiswa di mata kuliah tertentu. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik snowball sampling digunakan apabila responden penelitian dianggap tidak tersedia dan juga kecil. Teknik ini bertujuan untuk mendapat rujukan di mana peneliti dapat menemukan responden baru sehingga membentuk snowball dan memiliki hasil penelitian yang memuaskan. Contoh, misal, jika peneliti ingin meneliti pengalaman tunawisma, mengingat keterbatasan data untuk menentukan jumlahnya, peneliti bisa menemui salah satu tunawisma dan meminta audiensi. Jika setuju, peneliti dapat meminta diperkenalkan terhadap tunawisma yang lain. Nah, berikut terdapat kelebihan dan kekurangan dari non-probability sampling. Kelebihannya adalah cepat, mudah, dan juga contoh untuk penelitian yang lebih eksploratif dan dengan keterbatasan sumber daya. Serta kekurangannya ialah rentan terhadap bias, tidak bisa mewakili populasi secara langsung, dan juga tidak dapat mengukur tingkat ketepatan. Jadi materi presentasi tadi kita mengambil referensi dari jurnal berikut. Ya, dan ini penulisnya ya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.